Kekaguman adalah satu hal yang paling penting di dalam perjalanan ziarah iman kita. Dalam menjalani hari demi hari di bumi ini sampai kita menuju kepada Sang Pencipta bumi, yaitu Tuhan yang kepadanya kita akan berpulang. Maka kekaguman itu akan menjadi hiasan yang mutlak perlu kita miliki. Mengapa demikian? Karena tanpa kekaguman, perjalanan kita akan melelahkan. Perjalanan kita tidak dapat dijalani dengan baik dan benar. Perjalanan kita akan menguras energi, percuma dan sia-sia. Karena jalan dipenuhi dengan sungut-sungut. Ada amarah di sana, bukan kagum, tetapi penuh dengan umpatan atau kecaman. Dan ini akan membuat jalan ziarah iman kita yang naik turun dan lebar sempit itu akan makin meresahkan, bukan saja melelahkan. Bukankah jalan ziarah yang kita ketahui bukan saja jalan raya besar kepada Allah? Begitu juga bukan saja jalan ke atas mendaki yang memang melelahkan kepada Allah. Tetapi di dalam perjalanan yang lebar juga ada perjalanan yang sempit di mana kita terhimpit. Ada perjalanan mendaki yang tampaknya menyenangkan, tapi juga ada perjalanan menurun. Tanah-tanah yang terjal, lembah-lembah yang mengerikan. Dan itulah dinamika ziarah iman kita di bumi ini. Karenanya betapa pentingnya untuk kita memiliki sebuah mentalitas untuk merangkum kagum. Apa artinya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini saya ajak kita membaca dari Mazmur 19, ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Pemazmur di dalam Mazmur 19 mau mengungkapkan tentang kekagumannya kepada ciptaan Allah. Yang dibalik kekagumannya kepada ciptaan Allah, dia bukan memandang utamanya kepada ciptaan, tetapi kepada Sang Pencipta. Dan inilah yang bukankah harus kita tumbuhkan di dalam melihat segala sesuatu. Ada sebuah cara pandang di mana saat kita mengagumi sebuah karya, kita patut melihat siapa yang membuatnya. Bukan sekedar mengagumi dengan indera kita akan keindahan, bukan mengagumi akan segala pernak-pernik dan kerumitan dari sebuah karya cipta, tetapi yang terlebih utama dan terpenting adalah siapa penciptanya. Begitu pula dalam ziarah iman kita. Kita patut saat melihat sesuatu yang indah yang membuat kita kagum, berdecak kagum, dan tak henti-henti kita takjub sampai kita bersujud. Tentu saja kita bukan takjub sujud kepada ciptaan, kepada hasil karya, tetapi kepada Sang Pencipta, kepada Dia yang berkarya, yang dalam kemuliaannya mampu menghasilkan karya-karya indah yang tak tertandingi dan tak terbandingkan oleh apapun juga. Pemazmur menuliskan dengan begitu indah, langit ceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema itu terpancar ke seluruh dunia. Perkataan dari ciptaan itu oleh Sang Pencipta itu sampai ke ujung bumi.
Dan menarik sekali pemazmur menutup bagian ini dengan mengatakan Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Kenapa diumpamakan matahari? Karena matahari adalah sesuatu yang menjadi sumber cahaya dan sumber energi buat bumi ini. Dan dikatakan Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari. Tuhan memasang kemah di langit untuk kekuatan kita. Dan itu tidak pernah akan dapat dihambat, tidak akan pernah dapat diberantas. Karena itu adalah sebagai pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya gembira dan hendak melakukan perjalanan. Bukankah ini yang harusnya kita lakukan saat memulai hari? Saat matahari terbit, harusnya kita melihat bahwa saatnya mulai hidup kita memandang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ke arah Tuhan. Dan kalau dikatakan dari ujung langit ia terbit dan beredar sampai ke ujung lain, tak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Berarti betapa kuatnya dan dahsyatnya matahari itu. Ini merupakan gambaran yang ingin disampaikan oleh pemazmur, betapa kuatnya, betapa dahsyatnya Sang Pencipta dibandingkan ciptaan. Betapa kuatnya Sang Allah yang berkarya luar biasa dibanding hasil karyanya. Sehingga kalau kita bisa melihat kaitan yang erat antara sebuah karya ciptaan Tuhan dengan Sang Penciptanya, dan kita memuji Sang Penciptanya, disitulah sebenarnya kagum kita terangkum. Apa artinya merangkum kagum? Merangkum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan menjadikan itu sebagai sesuatu yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada, dirangkul, dipeluk, dan itu menjadi bagian dari hati. Ini arti merangkum kagum, yang menyebabkan kita tidak pernah berhenti untuk selalu kagum. Melihat jalan-jalan yang begitu rumit, melihat jalan-jalan yang begitu sempit, tapi juga melihat jalan-jalan yang begitu lebar, melihat yang naik maupun yang turun dengan kekaguman. Dan disitulah puja-puji kepada Allah membuat kita akan mampu tahan uji menghadapi masalah. Karena itu, mari kita belajar punya kebiasaan hati yang selalu merangkum kagum, takjub dan sujud kepada Dia yang diimani dan diamini melampaui segala yang Dia ciptakan. Dia Sang Pembuat langit. Biarlah kita sembah Dia, bukan langitnya. Dia Sang Pencipta matahari. Biarlah kita sembah Dia Penciptanya, bukan mataharinya. Mari dengan cara pandang ini jalani ziarah iman kita, jalani pergumulan hidup kita yang naik, turun, lebar, sempit bersama dengan Dia, sambil hati selalu merangkum kagum dan takjub sujud kepada Dia. Selamat terus-menerus kagum kepada Dia, Sang Pencipta, Mahakarya, ajaib jalannya, kuat penyertaannya, dan selalu memberi kita tenang dan tentram oleh selamat daripadanya. Amin.